Dengan disiplinnya itu, kita betul-betul bisa keluar sebagai pemenang dari setiap waktunya, atau kita tergilas dari waktu yang ada. Kita keluar dan mampu memanfaatkan setiap momen, kesempatan, event, kans, dan sebagainya di setiap waktu, atau kita cuma menjadi tumbal dan korban dari waktu yang berlalu. Jangan sampai kita menjadi korban, jangan sampai kita menjadi tumbal, dan jangan sampai kita menyesal cuma gara-gara waktu berlalu tiada menentu. Nah, ini luar biasa. Singkat, padat, ruang sempit, punya hasil. Nguap nih. Padahal waktunya sama dengan ini. Benahi ya. Sering kita dapati ulasan semacam itu, kita temui dalam tema unggul dalam waktu. Assalamualaikum, bismillah. Unggul dalam waktu itu tema yang seolah-olah mungkin gak sih mengungguli waktu yang tersedia? Mungkin gak menjadi sesuatu yang dahsyat dalam waktu yang ada? Mungkin gak menjadi berarti dengan waktu yang ala kadarnya? Mungkin gak dalam waktu yang orang lain juga membutuhkannya, tapi kita tetap prima, kita tetap punya nilai, kita tetap punya prestasi, kita punya karya, padahal waktu yang sama juga orang terseok-seok, bahkan mungkin ada orang yang jauh lebih hebat dari kita. Waktunya sama, putarannya sama, jumlah menit dalam 1 jam sama, jumlah 1 jam dalam 1 detiknya, dan setiap detik dalam menitnya, bahkan dalam putaran jam dinding yang bulat atau kotak, sama waktunya. Tapi kenapa banyak di antara mereka gagal unggul? Bahkan ada yang terseok dan tergilas oleh waktu. Yuk kita ungkap. 1, maksimalkan waktu. Biasanya kita gagal memaksimalkan waktu cuma gara-gara tidak SDR. Masih ingat ya di tema sebelumnya SDR? Sundown Rule. Mam, masak mam. Tar aja pak. Tar aja. Yakin besok masih ada keamanan di tempat kita hidup. Jangan-jangan besok banjir. Jangan besok gempa. Jangan-jangan besok ada maling. Akhirnya apa yang terjadi? Yang harusnya hari ini jadi sebuah hidangan, besok sudah basi. Mubazir, berdosa pula. Gara-gara tara aja. Atau biasanya, tar deh, besok deh. Itu gara-gara kita gagal memaksimalkan waktu. Karena kita beranggapan hari ini juga ada di hari berikutnya. Hari ini juga akan ada di minggu berikutnya. Bahkan hari ini juga ada di bulan-bulan berikutnya. Iya benar, memang hari Senin ada di setiap pekan. Hari Senin ada di setiap bulan. Tapi kondisi Senin hari ini sama atau tidak dengan Senin akan datang? Kita tidak pastikan, kita tidak bisa garansi, kita tidak bisa jamin. Makanya jawabannya adalah maksimalkan waktumu. Karena kita tidak pernah tahu apa yang terjadi di waktu-waktu berikutnya. Kalau kita tahu, tidak masalah, tidak terlalu maksimal, tidak masalah, entar besok atau tarsok, tidak masalah, entar aja dan sebagainya. Karena kita tidak tahu, maka wajib bagi kita memaksimalkan waktu yang sedang kita lewati, waktu yang sedang kita jalani, waktu yang sedang kita temui. Yang kedua, susun target secara terukur. Memang ada target tidak terukur, banyak. Kenapa? Targetnya juara 1. Ternyata baru harapan 1 aja udah selesai, berhenti dan tidak mau lanjut. Berarti kan tidak terukur. Atau gagal mengukur dari sebuah lompatan prestasi yang dicanangkan. Atau sudah bangga dan puas diri padahal target yang secara terukur belum dan bahkan jauh dari untuk kita capai. Yang ketiga, selalu tertib dan disiplin dengan syarat-syaratnya. Kenapa harus tertib dan disiplin? Karena syarat-syarat yang menjadi unggulnya kita dari setiap waktu adalah indikasi di mana kita bisa melakukan yang terbaik dari semua syarat itu atau tidak. Apakah dengan syarat itu, dengan tertibnya itu, dengan disiplinnya itu, kita betul-betul bisa keluar sebagai pemenang dari setiap waktunya, atau kita tergilas dari waktu yang ada. Kita keluar dan mampu memanfaatkan setiap momen, kesempatan, event, kans, dan sebagainya di setiap waktu, atau kita cuma menjadi tumbal dan korban dari waktu yang berlalu. Jangan sampai kita menjadi korban, jangan sampai kita menjadi tumbal, dan jangan sampai kita menyesal cuma gara-gara waktu berlalu tiada menentu. Yang keempat, ulangi prosesnya. Seringkali di beberapa tema saya selalu menekankan ulangi prosesnya.
ulangi prosesnya, ulangi tahapannya, ulangi capaiannya, ulangi apa yang kita jalani. Karena dari ulangan, biasanya kita makin mahir, dari ulangan, biasanya kita makin hebat, dari ulangan, biasanya kita makin bijak, dari ulangan, biasanya kita makin jadi, dan terbukti. Yang kelima, abadikan dalam sebuah karya. Jadi sudah sukses dalam mengungguli waktu yang kita lalui, abadikan dalam sebuah karya. Ciptakan karya dan inventarisir semua itu dalam sebuah hasil karya dan kerja nyata untuk dinikmati oleh orang-orang yang mau belajar dari semua itu. Untuk anak cucu yang bisa menjadikan itu sebagai tolok ukur, barometer atau pijakan di mana mereka juga harus bisa melangkah seperti yang kita sudah contohkan dalam sebuah karya tersebut. Yang terakhir, yang keenam, tentunya lagi-lagi bukan terakhir dari setiap ungkapan dan uraian ini, tapi terakhir di tema ini. Simpulkan tahapannya. Kenapa? Karena dari tahapan yang kita simpulkan, kita jadi bijak menyiapkan album, menyiapkan dokumen, menyiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan sama penerus kita. Mereka mau tahu, Suban tahapannya gimana? Kok bisa jago ngomong ngalahin Beo? Kan gitu ya? Padahal setiap kita punya bicara, punya wicara, kemampuan bicara, dan kemampuan untuk ngomong. Tapi kok ada yang biasa-biasa aja, nyusun A, B, C, D, sampai Z nggak enak didengar, sementara saya nggak pakai nyusun seolah-olah ngalahin Beo. Kan gitu ya? Nah, itu menjadi sebuah tahapan di mana bisa diinventarisir jadi sebuah album, dokumen, atau bukti-bukti di mana memang tahapan itu bermanfaat untuk sesudah kita. Bermanfaat untuk generasi di belakang kita. Jadi pada saat mereka mau jago ngomong seperti Suban, mereka tinggal lihat, oh Suban rajin mikir, oh Suban rajin menghayal, oh Suban rajin mimpi, oh Suban rajin, ya segala sesuatu yang bisa ditorehkan, ditulis, diinventarisir, jadikan itu sebagai tahapan yang bisa dipelajari oleh siapapun juga yang mau menyontoh kita. Boleh nyontoh Suban, boleh nyontoh yang lebih hebat dari Suban, dan seterusnya. Jadi tahapan-tahapan yang kita simpulkan, tahapan yang kita inventarisir, yang kita siapkan, yang kita abadikan, menjadi sesuatu pijakan yang berarti buat orang-orang sesudah kita pada saat mereka mau juga bersikap sama seperti kita. Jangan lupa di penghujung saya akan tanya, tahapan yang seperti apa yang sebenarnya bermanfaat buat orang-orang sesudah kita? Tahapan yang harus bagaimana yang sebenarnya punya nilai, punya arti, punya makna, dan punya kesan sehingga layak untuk diinventarisir jadi sebuah album kenangan dokumenter untuk bisa dipelajari oleh generasi sesudah kita. Jangan lupa like, subscribe, dan tularkan, transfer atau transformasi kepada orang yang membutuhkan jika itu dianggap baik. Jangan lupa komentar, diskusi, atau apapun juga di kolom komentar. Yakinlah bahwa kesuksesan telah lama menanti. Yuk, bantu yatim beli kopi. Insya Allah 30% dari laba bersih akan kami salurkan pada yatim, fakir, difabel dari kalangan tidak mampu, Palestina, dan penderita kanker.